Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Muhammad Mustafirin Zamzami. Saya adalah mahasiswa PPG mata pelajaran Akidah Akhlak periode 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambek Bukit Tinggi. Pada hari ini, tanggal 7 Oktober, hari Selasa, tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat ya? Sebelum memulai pelajaran, silakan nanti ketua kelas memimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Siap, gerak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, sebelum pelajaran, kalau di kanan kirinya ada sampah yang berserakan, silakan diambil. Ya. Baik, saya absen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk? Abidah tahta Kamilia, Afrilia Jazilatil, Ali Nurhayi, Roh Raihan, Siti Maulida Cahya, Siti Zakiyatul Askia, Syifa Nur Mahda. Yang tidak masuk satu anak ya, karena izin ada bimbingan lomba. Baik, pada minggu kemarin sudah dijelaskan tentang akhlak tercela. Akhlak tercela itu kan berarti akhlak yang tidak boleh dilakukan. Nah, pada kali ini nanti kita akan belajar bab tentang adab seorang muslim terhadap orang tua dan guru. Ada suatu pertanyaan. Silakan dilihat bagaimana seharusnya sikap seorang anak jika orang tua dan guru memberikan nasihat atau perintah yang bertentangan dengan keinginan pribadi kalian, selama perintah itu tidak melanggar syariat Islam. Nah ya, bagaimana sikap seorang muslim yang harus dilakukan. Kemudian yang kedua, adab seperti apa yang harus kalian tunjukkan saat di dalam kelas. Misalnya ketika guru menerangkan. Nah, kemudian bagaimana sikap ketika berada di luar kelas. Apa yang harus ditunjukkan ketika di dalam kelas. Ketika guru sedang menerangkan. Mendengarkan, kemudian menghargai, menghormati, tidak berbicara sendiri. Nah, itu kalau di dalam kelas. Kalau di luar kelas,
ketika ingin mengirim pesan mengucapkan salam terlebih dahulu, bukan P. Ngecat guru ini pakai P ya, jangan. Nah, jadi itu kita harus menerima nasihat orang tua dan harus bersikap yang sopan terhadap guru. Nah, ketika di kelas ya harus didengarkan, jangan ditinggal ngobrol sendiri atau bahkan ditinggal tidur. Selanjutnya, berikut adalah tujuan pembelajaran. Jadi tujuan itu apa yang harus kita capai dalam materi kali ini. Yang pertama ada menyadari kewajiban menerapkan adab yang baik kepada orang tua dan guru. Yang kedua, menunjukkan perilaku terbiasa menerapkan adab yang baik kepada orang tua dan guru. Yang ketiga apa? Ya, menunjukkan dalil tentang adab kepada orang tua dan guru. Jadi harapannya nanti setelah kalian belajar bab ini, kalian dapat mencapai tujuan berikut. Kemudian simak video tersebut ya. Oh, minta uang. Kan tadi habis subuh sudah minta, Kak. Cuma 20.000 buat kopi rokok udah habis. Itu sorry. Ya udah, ini aku pakai dulu. Ibu bisa cari lagi. Ya Allah, tolong berikan kesabaran dan kekuatan pada hamba-Mu ini dan maafkanlah sikap anakku. Mungkin dia belum mengerti. Gelap aja. Hai anak durhaka. Hah? Siapa kalian? Kita adalah penjaga hatimu. Ada apa ini? Mau apa kalian? Kita mau beri pelajaran untuk anak durhaka sepertimu. Durhaka pada orang tua bisa membuat Allah murka dan menurunkan azabnya di dunia. Terlebih lagi, durhaka dapat menyebabkan sholat kamu tidak diterima oleh Allah. Durhaka juga bisa menghalangimu masuk surga. Ibu baik banget, aku malah durhaka pada ibu. Maafkan aku. Tidak apa-apa, Nak. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Ada lagi? Yang penting guna juga begitu guru apa sih? Bapak jadi dengan masalah pada Bapak dulu kan? Hormati kalian di sekolah, kita mau kamu juga. Baiklah, saya minta maaf. Jadi tidak ulangi lagi. Baiklah begitu. Sekarang kalian semua kedepannya bisa menghormati semua kalian di sekolah, ya, dan kalian saya harap bisa menjadi orang sukses ke depannya. Dari kedua video tadi, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil? Tidak durhaka kepada orang tua, kemudian menghormati guru, apalagi sopan terhadap orang tua dan guru. Dalam ajaran Islam, menghormati orang tua dan guru merupakan kewajiban yang mulia, yang dapat perhatian khusus. Keduanya memiliki kedudukan yang istimewa. Jadi orang tua maupun guru itu memiliki kedudukan yang istimewa. Kalian kalau di rumah orang tuanya bapak ibu,
Kalau di sekolahan Bapak Ibu guru. Jadi harus sama-sama dihormati. Pentingnya menghormati orang tua dan guru. Kenapa menghormati orang tua dan guru itu penting? Karena itu menjadi pondasi kehidupan seorang muslim. Karena orang tua itu sebagai pintu surga pertama. Kalian sholatnya sregep, tahajudnya setiap hari, sedekahnya melimpah setiap hari. Tapi kalau kalian durhaka kepada orang tua, maka kalian tidak akan mencium bau surga. Jadi Allah itu meridhoi kalian kalau kalian berbakti kepada orang tua. Jadi ridho Allah itu tergantung ridho kedua orang tua. Kalau orang tua ridho, maka Allah juga ridho. Bahkan sampai seperti itu ya. Berikut dalil Al-Quran dan hadis tentang birrul walidain. Silakan dibaca bersama-sama ayatnya. Artinya Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian bagaimana bentuk-bentuk adab kepada orang tua? Yang pertama apa? Berbicara dengan lemah lembut. Ngomong kalau berbicara yang halus, jangan membentak. Kemudian mendoakan kebaikan mereka. Yang ketiga, membantu kebutuhan yang sehari-hari. Yang keempat, menunjukkan sikap hormat Imam Malik dan gurunya. Nah, yang terkenal itu ya, ini Uwais Al-Qarni. Ada yang tahu gimana kisahnya? Menggendong ibunya ketika naik haji. Dibentuk kelompok ya, satu kelompok 4 anak. Sudah berkelompok, silakan dilihat, itu ada soal studi kasus ya. Nanti kalian diminta untuk mendiskusikan studi kasus atau permasalahan tersebut, kemudian dipresentasikan di depan. Orang boleh, buku boleh, bisa milih ya, didiskusikan sama kelompoknya masing-masing. Ini studi kasusnya dibaca, soalnya ini ya. Di lampiran boleh, di buku boleh. Ya.
Ya, nggak apa-apa. Boleh. Kelompok 1, silakan semua maju ke depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban kita. Sebutkan dan jelaskan 3 bentuk pelanggaran adab terhadap orang tua yang dilakukan oleh Rina berdasarkan skenario di atas. 1. Menggunakan nada suara yang tinggi dan membentak. Rina berkata, "Kenapa sih ayah sama ibu selalu memaksa? Kenapa Rina nggak boleh memilih sendiri?" Dengan nada suara yang tinggi, ini melanggar adab untuk berbicara dengan lembut dan merendahkan diri di hadapan orang tua. Sesuai firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 23. 2. Perkataan yang menyakiti hati, durhaka lisan. Ucapan Rina yang menunjukkan ketidaksetujuan dan penolakan keras, selalu memaksa, telah melukai perasaan dan membuat ibunya menahan air mata yang merupakan bentuk kedurhakaan. Uqulul walidain secara lisan. Aksi mogok bicara dan mengisolasi diri. Rina mengunci diri dan tidak mau berbicara selama 2 hari. Ini adalah bentuk penolakan dan pengabaian terhadap orang tua yang melanggar kewajiban untuk selalu berbuat baik, ihsan, dan menjaga hubungan harmonis. Seharusnya kita sebagai anak itu harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun terhadap orang tua, walaupun terkadang keinginan kita tidak dipenuhi oleh orang tua. Jadi yang dilakukan Rina tidak sesuai dengan adab yang harus dilakukan. Karena apa? Karena Rina tidak menggunakan bahasa sopan, malahan membentak. Karena sudah dijelaskan di surat Al-Isra ayat 23, pada intinya berbicara aja tidak boleh. Yang dimaksud adalah karena kata tersebut adalah batas minimal dalam ketidaksukaan, kekesalan atau keberatan. Berbicara itu seperti rasa ketidaksetujuan kita terhadap keputusan orang tua. Jadi kita harus berbicara dengan santun dan sopan terhadap orang tua. Perkataan yang menyakiti hati, durhaka lisan. Ucapan Rina yang membuat hati ibunya merasa tidak enak sampai menahan air mata, itu adalah salah satu contoh hal yang tidak boleh kita lakukan terhadap orang tua kita. Karena kita sebagai anak harus mempunyai sikap su'ul adab terhadap orang tua kita. Ya, itu yang dimaksud birrul walidain. Aksi mogok bicara dan mengisolasi diri. Karena Rina hitungannya ngambek sama orang tuanya, jadinya Rina itu mengisolasi diri. Padahal hal tersebut tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Karena hal tersebut bisa melanggar kewajiban Islam. Bisa memutuskan hubungan harmonis terhadap kita dan keluarga kita. Silahkan yang mau bertanya, kita siap menjawab. Apa? Sebutkan 3 contoh adab kepada orang tua. Berbicara sopan kepada orang tua, menghargai semua keputusan orang tua, tidak membentak jika dinasihati. Ya, Cukup? Cukup. Ya. Kita akhiri presentasi dari kelompok kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan jawaban kami.
Bagaimana seharusnya sikap dan ucapan Rina yang benar sesuai adab Islam ketika menyampaikan keinginannya kepada orang tua, meskipun keinginannya berbeda dengan harapan mereka? Jawabannya menggunakan bahasa yang lembut dan hormat. Jadi Rina itu harus mulai berbicara terlebih dahulu dan meminta maaf kepada orang tua. Karena Rina sebagai seorang anak harus bisa menghargai keputusan orang tua. Yang kedua, meminta izin dan berdiskusi dengan kepala dingin. Sampaikan ucapan maaf kepada orang tua dengan rendah hati, dengan sikap tawadhu. Yang ketiga, mencari jalan tengah. Menawarkan kompromi, misalnya Rina akan ke SMK, tapi Rina janji akan ikut kajian agama setiap akhir pekan. Dan ketika Rina itu tidak diizinkan oleh orang tua, Rina harus mematuhi perkataan orang tua. Ketika Rina tidak diizinkan, maka Rina tidak seharusnya membantah. Seperti itulah. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, akhiri aja. Kalau tidak ada, saya akhiri presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil jawaban kami. Sebutkan dan jelaskan 3 bentuk pelanggaran adab terhadap guru yang dilakukan oleh Diki berdasarkan skenario di atas. Tiga bentuk pelanggaran adab terhadap guru yang dilakukan oleh Diki adalah gibah dan meremehkan guru, tidak memberi hormat di koridor, berbohong dan tidak jujur. Diki membicarakan Pak Budi di belakang atau menggibah dengan kata-kata yang mencibir, lebay, enggak kira-kira, yang merendahkan wibawa dan prestasi guru. Tidak memberi hormat di koridor, Diki hanya menunduk sedikit tanpa mengucapkan salam dan mengabaikan Pak Budi karena terlalu fokus bermain game. Adab terhadap guru adalah memuliakan mereka dimanapun berada, termasuk memberi salam dan menghentikan aktivitas sejenak saat berpapasan. Berbohong dan tidak jujur, Diki menyalahkan pekerjaan temannya dan beralasan lampu mati. Berbohong pada guru adalah pelanggaran adab yang serius karena merusak kepercayaan dan integritas seorang murid dalam menuntut ilmu. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan kalau ada pertanyaan. 1. Sudah ada? Ya, sudah diakhiri. Kita tutup presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban dari soal berikut. Sebutkan dan jelaskan 3 bentuk pelanggaran adab terhadap guru yang dilakukan oleh Diki berdasarkan skenario di atas. 1. Gibah dan meremehkan guru. Diki membicarakan Pak Budi di belakang dengan kata-kata mencibir, lebay, enggak kira-kira, yang merendahkan wibawa dan profesi guru. 2. Tidak memberi hormat di koridor. Diki hanya
menunduk sedikit tanpa mengucap salam dan mengabaikan Pak Budi karena terlalu fokus bermain game. Ketiga, berbohong dan tidak jujur. Diki menyalin pekerjaan temannya dan beralasan lampu mati. Soal kedua, jelaskan 2 cara yang seharusnya dilakukan Diki untuk menunjukkan sikap penghargaan dan pemuliaan terhadap Pak Budi baik di dalam maupun di luar kelas. Jawaban: di dalam kelas mendengarkan penjelasan Pak Budi dengan fokus penuh, mencatat materi dengan baik, mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Budi. Di luar kelas, jika keberatan dengan tugas, Diki seharusnya menemui Pak Budi serta secara pribadi dengan bahasa yang sopan. Soal yang ketiga, dalam Islam, adab terhadap guru sering dikaitkan dengan keberkahan ilmu. Jelaskan keterkaitan antara adab yang buruk, Diki termasuk berbohong tentang tugas, dengan hilangnya keberkahan ilmu yang ia pelajari. Jawaban: keterkaitan adab buruk dan hilangnya keberkahan ilmu. Dalam Islam, guru adalah perantara ilmu atau pewaris Nabi. Konsekuensi, ketika seseorang murid tidak memuliakan gurunya, ilmu yang didapatkan dikhawatirkan tidak akan berkah. Jika tidak ada pertanyaan, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Untuk presentasi tadi sudah bagus ya. Cuma ada beberapa ya biasa tentang kepercayaan diri. Kurang percaya diri. Padahal seharusnya seorang muslim itu harus percaya diri. Harus yang pede, tidak boleh minder. Nah, setelah tadi kita belajar materi, kita presentasi, silakan direnungkan. Apakah kita selama ini sudah berbakti kepada orang tua? Apakah kita selama ini sudah membantu orang tua dalam pekerjaan rumah? Apakah selama ini kita tidak membantah guru? Sudah berbicara yang sopan terhadap guru? Harapannya nanti setelah belajar kita semua akan berbakti dan menghormati orang tua dan guru. Nah, berikut ini nanti ada tugas ya yang bisa kalian kerjakan untuk besok dikumpulkan minggu depan. Tugasnya tentang tuliskan 3 hal konkret yang akan kalian lakukan besok untuk mempraktekkan adab yang baik kepada orang tua dan guru kalian. Nah, jadi menuliskan 3 hal konkret yang kalian lakukan ya, sebagai bentuk praktik adab yang baik kepada orang tua dan guru kalian. Itu pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.